Kematian Nizam, benarkah ada dugaan ayah Nizam yang juga terlibat dalam aksi kekerasan? Bapak, Mama. Oh, Kak. Bilang ke Mama, Kak. Kabar kematian seorang bocah berusia 13 tahun mengguncang yang awalnya dianggap musibah biasa berubah menjadi sorotan nasional. Tubuh kecil yang seharusnya tumbuh dalam perlindungan keluarga justru ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Luka-luka yang tak wajar yang awalnya disebut sakit memunculkan pertanyaan besar. Kecurigaan publik mengarah pada sosok yang seharusnya menjadi pelindung. Selain Ibu Tiri Nizam, Anwar Satibi kini menjadi sosok yang menjadi sorotan di balik kematian Nizam Syafei anaknya. Kejanggalan dan kecurigaan muncul di balik kronologi dari sakitnya Nizam hingga dilarikan ke rumah sakit. Jadi adik atau anak Nizam ini sakit di pesantrennya sehingga dia pulang lah. Singkat ceritanya dia pulang ke rumahnya. Ibu ini merawat sebagai ibu walaupun ibu tiri. Ibunya ini mengurus dan lain-lain. Tapi di sana malah ibunya yang dituduh melakukan penganiayaan terhadap anak ini. Kalau sebelum ke rumah sakit itu, ini bapaknya kan tidak ada. Jadi saat sakit ini bapaknya memang menyuruh dia berburu. Mungkin bahasanya kurang lebih, ya daripada tidur terus itu berburu. Padahal anaknya lagi sakit, yang nyuruh itu bapaknya, bapak kandungnya. Siapa Anwar ya namanya. Singkat cerita, besoknya atau beberapa hari kemudian itu, tapi kondisi sakit, mungkin besoknya atau 2 hari lah ya, nggak jauh dari situ. Bapaknya pergi dari rumah, keluar dari rumah lah. Keluar dari rumah, nggak pulang, dan anaknya ini kan kondisinya sakit. Anaknya ini kondisinya sakit, itu lebih parah mungkin sakitnya, tambah lemas. Nah, istrinya ini ngechat suaminya, pulang, anaknya makin lemas, bawa ke rumah sakit. Yang peduli justru ibu tirinya di sini. Ibunya menyuruh bapaknya, ibu tirinya menyuruh bapaknya pulang. Itu difoto loh. Nih anaknya, ini sebelum ke rumah sakit. Nih anaknya tambah lemas, kayaknya tambah parah, sakitnya bawa ke rumah sakit, gitu loh. Itu fotonya masih ada sampai sekarang, chatnya masih ada, chat ibunya masih ada. Bahkan paman dari anaknya ini, adik kandungnya Anwar, adiknya bapaknya ini, menyampaikan bahwa tidak ada kekerasan yang dilakukan oleh PR ini. Dan itu adik bapaknya, adiknya Anwar yang mengatakan itu, gitu. Nah, justru di sini ada apa? Justru di sini ada apa? Kita punya video sebelum kematian Nizam, mungkin bisa dilanjutkan Teh Mira. ya. Jadi kita mendapatkan bukti-bukti baru itu dari video-video yang ada pada saat Nizam itu sebelum dibawa ke rumah sakit. Di tengah proses hukum terhadap Ibu Tiri yang ditetapkan sebagai tersangka, muncul langkah mengejutkan dari ibu kandung Nizam. Tidak hanya menuntut keadilan atas kematian anaknya, setelah mendatangi KPAI, ibu kandung Nizam juga melaporkan Anwar Satibi, ayah korban, ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Didampingi Krisnamurti sebagai kuasa hukumnya, laporan itu diajukan dengan alasan perlindungan hukum dan keamanan. LPSK menerima pengajuan permohonan perlindungan dari Ibu Risna selaku orang tua korban bersama dengan kuasa hukum dan Ibu Rike serta KPAI. Kami sudah mengajukan asesmen berkaitan dengan fisik dan psikis. Saat ini Ibu Risna sedang dilakukan asesmen secara medis oleh dokter LPSK dan juga akan dilanjutkan dengan asesmen psikologis serta asesmen berkaitan dengan tingkat ancaman, karena Ibu Risna menyampaikan bahwa pasca setelah adanya pelaporan tersebut ternyata Ibu Risna mengalami banyak ancaman-ancaman baik secara
WA, ya, telepon, dan juga beberapa orang yang selalu menghubungi Ibu Lisna dan itu mengganggu situasi psikologisnya Ibu Lisna. Saya sebagai anggota DPR tidak dalam ranah mengintervensi urusan dan proses hukum tentu saja. Tetapi saya yakin para penegak hukum ini saat ini juga akan lebih hati-hati karena di KUHP yang baru juga ada pasal 278 kalau saya tidak salah. Bagaimana ketika suatu perkara itu kemudian bergulir dan akhirnya yang salah jadi benar, yang benar jadi salah, dan ketika terindikasi ada keterlibatan aparat penegak hukum, maka aparat penegak hukum itu akan mendapatkan sanksi tahunan dan juga denda miliaran. Jadi ini juga ujian dari kasus ini supaya aparat penegak hukumnya memang tegak berdiri demi membela kasus ini menemukan keadilan. Sementara laporan Lisnawati ke Polres Sukabumi terkait dugaan penelantaran dan pembunuhan berencana terhadap anak mereka mendapat respons dari pihak Anwar Satibi. Karena banyak kita duga, patut kita duga, ini banyak yang terlibat di dalam kematiannya Nizam sendiri. Konflik yang semula berpusat pada satu tersangka kini melebar menjadi persoalan tanggung jawab orang tua. Tak hanya ibu kandung, Acong Latif yang kini menjadi tim kuasa hukum Ibu Tiri Nizam juga mempertanyakan apakah sang ayah benar-benar tidak mengetahui kekerasan yang terjadi atau justru ada pembiaran. Pertanyaan ini mengubah arah perhatian publik. Berdasarkan keterangan dari klien kami, dari Ibu TR ini, bapaknya ini sering melakukan tindakan kekerasan. Terhadap anak? Terhadap istrinya, bahkan terhadap anaknya. Bapaknya ini juga diduga sering melakukan kekerasan terhadap istri dan anaknya. Gitu. Buktinya apa? Faktanya apa? Gitu. Nah, itu yang kita lagi kumpulkan sekarang gitu. Dari Ibu TR ini dengan analisa yang ada, dengan bukti yang kita punya, dengan beberapa keterangan. Dugaan kami kuat, salah satu yang melakukan penganiayaan terhadap Nizam ini adalah bapak kandungnya sendiri. Itu dugaan kami. Di balik kematian tragis Nizam, bocah 13 tahun yang malang mengungkap banyak sisi yang kini mencuat ke ruang publik. Anwar Satibi kini tak hanya menghadapi laporan mantan istrinya, tapi juga menghadapi serangan dari pihak Ibu Tiri Nizam. Kami kuasa hukum dari TR, dari Ibu Tirinya ini, tidak semata-mata hanya membela dia. Tapi ini untuk kepentingan mencari keadilan adik Nizar ini. Makanya kita akan bongkar siapa pelaku yang sebenarnya. Kita akan bongkar, kita akan tunjukkan ke publik bahwa pelaku yang sebenarnya adalah bukan Ibu Tiri. Siapa yang bersalah atas kematian Nizam Syafei, bocah 13 tahun asal Sukabumi, memang masih belum menemukan titik terang. Meski Ibu Tiri Nizam sudah ditetapkan sebagai tersangka, apakah ada pihak lain yang bisa dipersalahkan di balik kematian Nizam? Entahlah, tapi yang jelas rekam jejak perilaku dan karakter Anwar Satibi, ayah korban, kini dikuliti oleh mantan istri dan pihak Teni Rida, istri Anwar Satibi. Dengan adanya laporan dari ibu kandungnya terhadap bapak kandungnya Nizam ini, kita bisa dong menyimpulkan. Berarti memang punya sikap yang buruk, punya perilaku yang buruk bapaknya ini. Sehingga patut diduga dengan saya sampaikan tadi. Patut diduga dia punya sikap yang tidak baik di keluarganya. Apalagi katanya, menurut keterangan dari klien kami juga ini, bapaknya ini pernah menikah sekitar 7 kali. Walaupun itu nikah siri, tapi secara agama itu dianggap menikah. Dan ada indikasi dugaan kuat, hampir semuanya itu cerainya karena kekerasan.